Kalau kuasa Allah ulang. Ya Bang Mamat lagi ya. Bang Mamat soalnya belum balik ini. Ya. Bang Mamat pergi ke tambal ban. Bannya taruh dililitin di badan. Selamat masuki bulan Sya'ban. Semoga dapat berkah kita disampaikan di bulan Ramadan. Satu lagi. Mas Bambang Mau beli beras, warungnya tutup. Nggak taunya tuh beras udah ada di rumah. Kita semua punya tugas dalam hidup. Tugas ibadah sebagai amanah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke Masjid Jami Al Mukmin untuk mengadakan muhasabah, zikir, ngaji, kajian di malam nisfu Sya'ban. Insyaallah, bismillah sekalian buka bersama kita mati Tuhan. Bismillah bersama Kang Teguh. Kita semangat dakwah. Bismillah mencari keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kentang di Pondok Gede. Kentangnya bagus, nggak ada yang busuk. Ya, kalau datang ya ada yang masuk. Alhamdulillah. Bantu dadakan karena selalu ada hal-hal baru dalam pandemi. Maghrib baru azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ aja. Lagi. Saya kamera dikamerain gitu, video di video ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sampai kepada pertengahan di bulan Sya'ban, yaitu dengan Sya'ban insyaallah pada malam hari ini pada maghrib kita akan mengadakan sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah berjamaah dilanjutkan dengan bacaan Yasin 3 kali. Kemudian nanti akan ada zikir dan doa sekaligus pada Isya akan bisa menanggapi oleh para Ustaz Kiai Ade Permada. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita, kesalahan kita, apa-apa yang kita punya mungkin ini ditakdirkan tidak baik menjadi baik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul. Bang Mamat pergi ke tambal ban ditaruh di keliling badan. Selamat masuki bulan Sya'ban. Semoga kita sampaikan di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Saya kamera dikamerain Ya. video di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai kepada pertengahan di bulan Sya'ban, yaitu kita nisfu Sya'ban insyaallah. Pada malam hari ini pada maghrib kita akan mengadakan sholat
maghrib berjamaah, sholat sunnah berjamaah, dilanjutkan dengan bacaan Yasin 3 kali. Kemudian nanti akan ada zikir dan doa sekaligus pada Isya akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Pak Ustadz Kiai Ade Permada. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, kesalahan kita, apa-apa yang kita punya mungkin ini ditakdirkan yang tidak baik menjadi baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bang Mamat pergi ke tambal ban. Ban ditaruh dikelilingin badan. Selamat memasuki bulan Sya'ban. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek satu dicoba cek 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 cek. Kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mohon panjang umur dalam doa dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, jodoh dan batin. Nanti setelah kita baca surah Yasin, kita baca doa bareng-bareng. Tapi bukan doa umum, artinya masing-masing baca doa. Cuman saya nuntut aja saya bareng ya. Makanya disiapin di surah Yasin itu ada doa nisfu Sya'ban, disiapin, dicariin. Nanti habis baca surah Yasin langsung doa nisfu Sya'ban, nanti ikutin saya. Kemudian yang kedua, niat kita untuk dimurahkan rezeki yang halal, baik dari jalan Allah yang tidak disangka-sangka, dan juga kita sebagai bekal untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Habis baca Yasin, kita doa lagi doa yang tadi bareng. Nah, kemudian baca surah Yasin yang ketiga dengan niat kita mohon dikokohkan iman kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Habis itu baca doa, baru kita zikir lirik lalu sholat kita. Nah, nanti habis sholat kita yang baik-baik dulu. Nanti ada kajian hikmah sama Kiai Ade Permana ya. Jadi habis sholat kita, ada kajian sebentar ya, nggak lama. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kajian Nisfu Sya'ban, doa zikir Yasin, alhamdulillah nih. Inilah seorang kiai ini, sahabat saya, janji ditepati. Setelah Nisfu Sya'ban, walaupun beliau tadi ngisi di berbagai masjid, tapi beliau datang. Wah, aduh, peluk lah. Malam Nisfu Sya'ban harus peluk ah. Nah, gitu dong. Jangan meluk cewek mulu. Pantun. Ya, kayak Adi mulia pantunnya jago. Pantun dulu. Bener kan, malu dia mah malu-malu. Ada Mas Bambang ternyata alhamdulillah nih setia menemani kita berdakwah nih ya. Dan Nisfu Sya'ban dapat keberkahan nanti insyaallah. Gas-gasnya Mas Haji Bambang ini di Arja Mukti tinggal dikoordinir, Sasarin. Siapa warung-warung yang mau berlangganan gas, yang penting ada kontribusi buat Masjid Al Mukmin dan Majlis Zikir. Kita yang buka. Nah, tuh. Pokoknya nggak toko gas yang buka. Tuh, toko gas. Masalahnya nih, ada nggak alat buat buka? Linggis. Alhamdulillah kita lagi nunggu pesanan dari Ustaz Sarin, nggak tahu pesan apa buat kita buka puasa karena nih lambung mulai bergetar Ustaz Sarin. Alhamdulillah kita diskusi hikmah dulu di base camp Jami Al Mukmin. Kita lagi diskusi ini dari maghrib sampai isya belum buka puasa karena habis ceramah, habis muhasabah, nunggu ketua DKM Masjid Al Mukmin ingin membawa berkah Sya'ban, berkah Nisfu Sya'ban. Waduh, wah, alhamdulillah muncul juga walaupun kelihatan lemes. Karena beliau juga sama baru makan ketan doang dibagi 3. Namanya ke Bekasi, terus ke Cikarang. Cakep. Kalau perut udah diisi, mata langsung terang. Itu benar banget itu.
Mantap, berkah. Waduh, nasi goreng, mantap. Berkahnya gitu, kalau ngikut guru hikmah mah makan mah nggak susah dah. Yuk pakai ini. Ya boleh pakai yang pakai piring. Ini ada Mas Haji Bambang, agen gas Kota Depok. Ada Mas Brian, beliau adalah salah satu tim Haji Zikir yang ada produk-produk bagus juga bisa ke beliau, propolis dan segala macamnya. Ada Kiai Adi Mulia, penceramah kondang Jabodetabek. Alhamdulillah. Ada Kang Teguh, kameramen yang profesional. Ada Ustaz Sahrin, guru pantun dadakan. Baru kita makan dulu. Bismillah. Buka puasa sesungguhnya. Allahumma barik lana Amin. jabana wasabana Mau balik Ramadan. Amin. Mantap. Bismillah. Masya Allah, barokah. Mana Ustaz Sarin kemana? Nggak kebagian Ustaz Sarin? itu Oke. Ayo Mas Bambang coba dulu. Barokah nih habis kita ngaji ya kan, ngedengar ceramah dapat pahala. Nasi goreng. Mantap. Gimana? Mantap ya. Luar biasa. Makan di masjid mah berkah. Abrian coba. Bismillah dulu. Mantap. Mantap. Nikmat. Mas Teguh mana suapannya? Suapannya dulu. Mantap. nasi goreng buka puasa. Mantap. Saya zoom lagi nih Kang Teguh. Nah, Kiai Adi Mulia, gimana Kiai Adi? Ya mantep lah. Adi ceramah ya Adi. Berasa ini. Nggak berasa ya? Nggak berasa beli. Sebungkus lagi. Oh kirain nggak berasa banyak gitu. Nggak berasa beli ya. Alhamdulillah. Berkah. Saya jadi pengen ikut makan dulu. Kita habis ceramah, kami baru setengah main dah ceramah ke kanan. Kayaknya sih Ini bakal Ini beda. pistol. Lagi kurang bagus. saya pun tanya. Ini saya dulu. Tadi kan habis main maghrib, main susaban ya. Dalilnya apa? Begini. Hah? Iya, sholat susaban dalilnya gini. Nabi habis makan nih kayak kita nih. Terus harus mau berdoa. Dan Nabi kalau orang setiap mau doa itu minimal harus sholat dulu. Bakar dulu propos. Itu proposnya nggak? Ada. Itu kasih sasarin. Lihat videonya dulu. Kata Rasulullah, saya mau sholat dulu. Rasulullah nggak lihat. Saya lihat sholat sunnah karena dikasih makan, karena dikasih enggak. Sholat mutlak. Begitu juga Sya'ban. Terus seperti kayak dalil tahiyatul masjid, kan nggak ada sholat tahiyatul masjid. Cuman setiap masuk masjid, tadi ada nanya, emang ada dalilnya? Bukan dalil. Jadi ada tugas sholat itu, tapi sholatnya tidak ditentukan. Itu Sunnah. bukan sunnahnya. Jadi perintahnya ada, tapi nama-namanya nggak ada. Oh gitu Pak, iya. Kayak setiap masuk masjid, sholatlah kamu 2 rakaat, tapi kan nggak ada ditentukan tahiyatul masjid, nggak ada. Begitu juga kayak Sya'ban, Nabi habis kasih makan, terus kata sahabat, ya Rasulullah doain lah. Saya kalau setiap mau doa sholat dulu. Begitu sholat, Nabi nggak bilang saya niat sholat karena dikasih makan, saya mau biar dia berkat. Enggak, sholat mutlak. Nah itu ambil di dulu Sya'ban kayak tadi nih kita mutlaknya kan enggak, dia maghrib nggak ada tulisan usul Sya'ban nggak ada. Cuma sholatnya sholat mutlak. Nah yang menamakan Sya'ban itu yang bikin rancu yang itu. Makanya gitu, Pak, ya. kadang itu tadi banyak bias karena yang tidak ada ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Kayak tahiyatul masjid itu kan kisahnya dari Bilal bin Rabah. Iya. Bilal bin Rabah setiap datang ke masjid sholat 2 rakaat. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasul, karena Rasul tidak pernah mengajarkan pada sahabat jaga-jaganya. Kan ditanya, ya Bilal kamu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid lah. Tahiyat itu kan artinya penghormatan masjid kepada masjid. Dia datang sholat 2 rakaat dan tidak pernah dilakukan Rasul. Tapi Rasulullah tidak pernah melarang pertama. Yang kedua memberikan kabar gembira kepada Bilal bahwasanya terompah sandal kakimu itu sudah terdengar di surga.
Rasulullah, hadisnya sahih. Dalam artian Nabi tidak melarang kegiatan baik yang dilakukan oleh hambanya, tapi jangan dijadikan sebagai satu hukum wajib atau hukum tertentu gitu. Kita ibadah manusia ibadah aja gitu. Ya, itu yang dilakukan. Cuma jangan juga menyalah-nyalahkan. Oh, itu nggak ada tuntutannya dari Allah dan Rasulnya. Itu bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Saya bilang gini, Jangan. orang nanya itu dua. Ada yang orang ingin ngambil ilmu. Kalau dia nanya mengambil ilmu pasti dikerjain. Ya. Tapi kalau orang malas ngerjain, dia jadi ada alasan. Untung gak ada dalilnya, emang dia kagak mau ngerjain. Iya. Gitu. Ini yang bahaya, yang nyari dalil untuk apa? Dia nggak mau ngerjain. Tapi tadi dia ngerjain. Hah? Tadi ngerjain. Enggak, saya bilang kalau ada orang bertanya itu dua alasan. Iya, alasan. Ada yang oh tuh nggak ada dalilnya, karena dia emang nggak mau ngerjain kan. Tapi kalau orang nanya dalil ini menambahkan ilmu, pasti dikerjain dulu. Gitu. Jadi kan Dan kenapa Rasulullah tidak tahiyatul masjid? Rumahnya temboknya kan bareng-barengan dengan masjid. ya masjid kan caranya keluar dulu. Iya, baru masuk. nah Rasulullah rumahnya nempel masjid. Itu jadi bisa dikatakan ya Rasulullah itu rumahnya di masjid. Makanya etika beliau itu. Iya, Dan nontotin kepalanya aja disisirin sama Siti Aisyah. Siti Aisyah. Nah kalau saya nontotin begini lalu di sono. Kalau sesalin mah disisirin rambutnya. Wah, Mau itu- sarungnya ikut minta disisirin. Jadi dalil itu kita ambil tengahnya gini. Yang mempermudah kita ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, ambil. Nah, Itu aja udah yang mempermudah kita untuk ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ambil. Dari siapapun. Pasti sumber kebaikan itu datangnya dari Rasul. Dan ada yang Nabi bilang harus dikerjakan, padahal umatnya nggak mampu dikerjakan. Ada pekerjaan Nabi, tapi umatnya nggak boleh ngerjain. Kayak semalam 100 rakaat, nggak boleh umatnya ngerjain. Itu khusus emang kerjaan Nabi. Jadi intinya gini, kalau dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, lakukan. Tapi kalau sudah ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan dilakukan. Gitu, kalau masih perbedaan pendapat ulama, ya kalau itu hal yang baik, lakukan. Kalau yang buruk, jangan kan gitu. ada satu permasalahan. Jadi Dia kan ada problem. Dia ngeritik di Masjidil Haram itu pakai mic. Akhirnya ada syekh datang. Ini haram. Kita nggak boleh pakai mic. Nah yang habis ngomong mic itu, akhirnya dia ngajar. Karena kitabnya itu dia agak gurem-gurem, akhirnya diambil kacamata, dibalikin lagi. Zaman Nabi nggak ada kacamata, haram. Kok haram? Tadi mic itu untuk memperjelas suara, kacamata untuk memperjelas bacaan. Kagak haram. Salah, akhirnya boleh pakai mic. Itu lahirnya mic di situ. Jadi begitu pakai mic protes. Haram, ada bukti itu. Bambang kalau nggak punya mic, nggak punya. Iya, baca kitab matanya kurang awas, ambil kacamata langsung haram. Karena Nabi nggak pernah pakai kacamata. Nah kalau yang tadi mic itu untuk memperjelas suara. Nah kalau kacamata untuk membaca, sama-sama kan memperbesar, nggak haram. Akhirnya dia yang melarang, boleh dah nanti. Nah iya. Nah, ya kalau masalah kita muka kita, kita lahir Nabi udah ada. Mungkin muka kita ada yang mirip sama sahabat, bisa jadi. Alhamdulillah, setelah kita zikir muhasabah dan kajian hikmah di Masjid Al-Mu'min di 10 Sa'ban, ini Abambang udah pulang duluan. Ini ada Abrian sama Kang Teguh lagi ngopi dulu kita sambil diskusi hikmah. Dikasih kue biskuit sama Ustaz Sahrin nih, nuhun-nuhun. Yang ini kita bawa nanti ke pondok, ke pesantren Insan Kamil Payatiman, buat santri-santri ngemil mau puasa. Bismillah, barokah barokah. Kita bawain juga gula pasir nanti buat santri Insan Kamil Payatiman, biar nanti buka puasanya kalau bikin kolak ada gulanya, sama nanti tehnya kita bawa juga. Mudah-mudahan barokah. Makasih Kang Teguh, ini udah selalu menemani dalam dakwah-dakwah. Abrian juga sama Mas Bambang juga kan tadi ikut. Mudah-mudahan berkah semua ya, sehat-sehat semua, lancar semua. Kopinya pahit. Ternyata kopi Bengkulu ini, bukan kopi Aceh. Habis ternyata kopi Aceh. Susunya habis, kopinya habis, susunya habis. Oh iya, kopinya. Gus Arul sehat selalu ya, anaknya juga sehat di Bali. Mudah-mudahan
perjalanan di Balinya, pekerjaannya juga dilancarkan. Jangan lupa oleh-oleh Bali ya. Insyaallah berkah-berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah setelah kita tadi melaksanakan sholat subuh sholat maghrib berjamaah, saya ingat subuh ya maksudnya. Sholat maghrib berjamaah, kita lanjut dengan membaca surah Yasin. Yaitu yang pertama ya, kita membaca surah Yasin yang mana kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mohon panjang umur dalam taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat zahir dan batin. Nanti setelah kita baca surah Yasin, kita baca doa bareng-bareng. Tapi bukan doa umum, artinya masing-masing baca doa. Cuma saya nonton aja supaya bareng gitu ya. Makanya disiapin surat Yasin itu ada doa nisfu Sya'ban, disiapin, dicariin. Nanti habis baca surat Yasin langsung doa nisfu Sya'ban, nanti ikutin saya. Kemudian yang kedua, niat kita untuk dimurahkan rezeki yang halal baik dari jalan Allah yang tidak disangka-sangka, dan juga minta sebagai bekal untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Habis baca Yasin, kita doa lagi, doa yang tadi bareng. Nah, kemudian baca doa, niat kita mohon dikokohkan iman kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Habis itu baca doa lagi, baru kita zikir wirid dalam sholat Isya. Nah, nanti habis sholat Isya jangan balik dulu, nanti ada kajian hikmah sama Kiai Ade Permana ya. Jadi habis sholat Isya, ada kajian ini sebentar ya, nggak lama, sedikit ya, sebagai gambaran bahwa di dalam kitab Riyadhun Nasihin dijelaskan dari Abu Hurairah ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW berkata bahwa ini adalah malam nisfi Sya'ban. Kemudian bertanya Rasulullah, ini malam apa ya? Kata malaikat Jibril, ini malam nisfi Sya'ban di mana Allah memberikan 300 keberkahan. Maka karena malaikat Jibril bangun, vakum di dalam bahasa itu, bangun, sholat dan angkat kepalamu tengadahkan kedua tanganmu ya. Jadi itu kita tadi sholat sunnah ada tuntunannya ya. Sholat sunnah apa? Di situ tidak dijelaskan secara detail ya, tapi buat sholat sunnah barokah, sunnah taubat, kemudian sunnah mutlak dan lain sebagainya kita udah laksanakan ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita baca Al-Qur'an, yaitu surat Yasin. Mudah-mudahan niat hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara kita yang saat ini mungkin lagi sakit, lagi ditimpa musibah, diangkat penyakit dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada saudara kita Bapak Sanin bin Boy yang saat ini sedang sakit, sedang dirawat di ICU ya, di Rumah Sakit Maria. Mohon kita doakan kepada Allah semoga saudara kita ini Bapak Sanin ini bin Boy cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu nanti baca surah Yasin. Sugih ya, sugih mohon gantian ya. Kita mulai dengan istighfar ya, Astagfirullahaladzim, 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 wali-walidayya wali-asafilku yudhibati alaya, waliman sayyidina wali-mu'allimin wali-ihwabina wali-jawabin muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك المطلوب والقرب إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة وياسين على نية بأن الله يطيل أعمارنا في طاعته وتقوى معاصيها وعافية وخير ولطف وصلاح وسرور ظاهرا وباطنا وإلى هدى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لا صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا ناوي عليهم أهلالا وإلى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما ننذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فاستبصروا سنهم إنا إليكم مرسلون. أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لنرجعنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجعلنا من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريدون الرحمن بالغيب فزادهم شيئا ولا يؤمنون. إني جعل بين ولا مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وأنزلنا من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كانت إلا صيحة واحدة
يا سلام على كلمة يدين برسول إلا كانوا به يستهزئون كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآيات لهم الأرض بيداء منها ومنه يقولون وجعلنا فيها جنة من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخر منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدور في فلك يسبحون لو منا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإنا سنخرجكم فلصارع لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يسمعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يبصر ويداهم من الأحداث إلى ربهم يصل قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقده هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة حين تنتهي ولدينا مهلكون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون لا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط وما يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا وليا ولا يرجعون وما نعمره نناقصه في الخلق أفلا يعقلون وما لم نحصره وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أنعاما فهم لها مالكون ويروا من وجعل فيها منابع ومصارف ولا يسرون لهم من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنسان لا خلقناه من ولولا الذين Ya, kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidah wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya dal manni wa la yumannu alaika ya zal jalali wal ikram ya jattawlil wal in'am. La ilaha illa anta Joharul ladina wajarul mustajirina wa amanal khaifina. Allahumma in kunta atabtani indaka fi ummil kitab saqiyan au mahruman au matrudan au muqtaran alayya fi rizki famhu. Allahumma bifadlika fi ummil kitab saqawati wa hirmani tardini waqtitara rizki wa asbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabika munazzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu
ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab ilahi fi tajalil a'zumi fi lailatin nisfi min syahri sya'ban al-mukarrami allati yuqraku fiha kullu amrin hakimin wa yubran isrif anni minal bala'i ma a'lamu wa ma la a'lamu wa ma anta bihi a'lamu wa anta a'lamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niatkan badan Yasin kedua, yaitu dengan niat kita dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang halal, yang banyak dari jalan yang tidak sangka-sangka untuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa Yasin ala niyati annallaha yarzuqna rizqan halalan thayyiban khairan yasiran kasiran mubarakan min haitsu nahtasib wa min haitsu la tahsib daiman bila ta'abin wala sabin wa ilal hadratin nabi wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidundira qauman ma undira fahum ghafilun laqad aqalu ala amsalihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-awzani fahum muqma'un ya rahman min ghaib fawazinu bimaghfiratin wa azrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa darib lahum مثلا أصحاب القرية إذا المرسلون إذا أرسلنا إليهم مرسلين بعدهم ما بعدنا بسنة قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وأنزل الرحمن من زين أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم فنكون من عذاب عليم قالوا طائركم معكم إذا كنتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وإليه ترجعون أتخذ من دونها آلهة غير الرحمن من دون العالمين يشهدون ولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت برب
ربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان للآخرة وإن للعباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به ساجدين ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما جميع لديناهم وآية لهم الأرض وإذا دعيناهم ورنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما من أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصف من النهار فإذا مظلمون والشمس نجم سخر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى كالعدول القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ما يدل أن عملنا ذريتهم بالفلك المعصوم وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإنا سنغرقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم لو يشاء الله لنولنا بضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى زيادة واحدة تودع وهم يحسمون فلا يستطيعون توسعا ولا إلى أهلهم يرجعون ونويا بالسور فإذا من الأجداث ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا ما بعثنا القادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلى سيئة وإذا فإنهم جميع علينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواج بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تعملون اليوم نندم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فمسناهم ولا يرجعون من عملنا كسوا برحل فلا يأكلون وما لم نعصر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويكفر قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصارف ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي الخلق قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ والقمر وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم شجر العمر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض يوم إنما أمر إذا صدق الله العظيم. Kita baca langsung ya. Allahumma ya jalmanni wa la yumannu alaika ya jal jalali wal ikram ya jat tawlil wal in'am la ilaha illa anta Johharul lajina Wajarul mustajirina Wa amanal khaifina Allahumma in kunta atabtani indaka bi ummil kitab saqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya fi rizqi famhu Allahumma bifadlika fi ummil kitab saqawati wa hirmani wa tardi wa qtitar rizki wa asbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab ilahi bitajallil a'zam bi lailati nisfi min syahri sya'ban al-mukarram allati yuqtaraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram isrif anni minal bala'i ma a'lamu wa ma la a'lamu wa ma anta bihi a'lam wa anta allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga kita baca Yasin dengan niat mohon dikokohkan iman kita dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah.
dan digolongkan di dalam surga bersama para nabi dan para rasul-rasul Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa Yasin ala niyati anna Allah yahtimul lana bil iman wal Islam wa ja'al lana mimman kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa salihin bi ghairi hisab bi syafa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim tanzilal rahman Fahiyya ilal azqani wajanna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alayhim a'andatahum am lam tunzirhum la yu'minun inna ja'alna fi mana bil ghaib fabashshirhu bima'firatin wa ajrin karim inna nahnu nuqawla wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa darillahum ila arsalna ilayhim mursalin وكذبوا ما وعدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما نحن إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لضيعنا إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن بل أنتم قوم مسرفون وجاءوا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتم من دونه إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على
Kama ahlakna qablahum minal innahum ilaihim la yarji'un wa in kullu lama jami'un ladaina wa ayatul lahumul ardul ma'idatul amanna minhu wa ja'alna biha jannatin wa wajarna biha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim wa subhanalladzi khalaqal arda kullaha min ladunnihi wa min amrihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahum la shamsu yanbaghi wa kullum bi balaghi yasbahun wa ayatul lahum wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sanurikum fala sawfa wa la yumtarun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi wa idza qila lahum taqum ma baina aydihim wa khalaqakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadha in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa subhanallahu wa فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سرور خالدون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على
بأفواههم وتكلمهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم صراط عنا يبصرون على مكانهم وصنعهم منهن ناقص بالخلق أفلا يأكلون وما لم ينصر من ينبغي له إن هو إلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أيدينا نعما وهم لها مالكون وجعلنا لهم منها ومنها ولهم بها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ومن فإذا وليس الذي خلق السماوات وهو العليم إنما أمره أن يكون له فسبحان الذي صدق الله العظيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت جوهر الذين وجار المستعجلين وآمان الخائفين اللهم إن كنت أتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا أو مفترا علي في رزق فمه اللهم بفضلك في أم الكتاب سخاوتي وهرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله من يشاء
wa yusbitu wa indahu ummul kitab ilahi bitajadil azam fi lailatin nisfi min syahri sya'bana al-mukarram allati yukraku fiha kullu amrin hakimi wa yubram isrif anni minal bala'i ma'a'lamu wa ma la a'lamu wa ma anta bihi a'lamu wa anta allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila harina astaghfirullah sallallahu alaihi wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat basaril adil maghrib ya bahri wa bahya khususan abana wa ummatina wa jadina wa nahusu khususan ila ruh sebutin orang tua yang masing-masing musallam maafum bapak itu batu asabun khususan ila ruh ibu ini binti ini semua Agus semua sama alaikum semua sama bahasa bin Haji Sunan almarhum Bapak Haji Suki Hasan bin Hasan almarhum Bapak Abdul Rahim bin Mansur. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul kifalam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah SAW wa hakina alaiha nahi wa alaihi wa sallam ala nabiyil ikram inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syaikirin alhamdulillahi min alaihi wa fi na'amika bi mazida ya rabbana lakal kaman wa qalidar wa dikal karim an sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunsina bi hamdin akhwali wal afat wa tabna bi jamil hajat wa tutana bi amin jami sayiat wa tarfana bi indaka darajat wa tubarikuna bi asal ghayat min jami hadibil hayati wa abadal ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa sallallahu ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaqana wa ma sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasi'atan wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hawdin habibina sayyidina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ada dari ikhwani ambil musallin aw waris wa yasar wasalin wa sahabati wa tabi'in wal ulamin amin wal musannifin muhsin wa jamil mujahidina fi sabilillahi alamin wal malaikatil muqarrabin khusus sayyidina syahidul qadir jalni sumaila wa jami'il kubur minal muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi masariqil ardina magharibiha bahriya wa bahri sanabana wa umatina wa adadina wa jadadina wa nahusu hususan man istamahu nabi sababi wa li adli Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa aghfirna wa lahum wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma di rahmatahu wal maghfirah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'ati amasyatik wa fadika man suwa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balikna ramadan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa dawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawlana ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fadl hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya ajid ghafar ya rabbal alamin Allahumma barik lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa fanaka birhamna ya rahmanir rahimin irhamna ya rahmanir rahimin birahmatika ya wasi' Allahumma bihaqqil fatihah bi sirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi syafatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah iftalana ababal khair ababal barakah ababal rizki ababal salama ababal assalama fi dini wa dunya wal akhirah ya farijal ham ya kasifal gam ya mali abdi ya birhamda bi Allahumma tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin qabul alhamdulillah sama-sama kita baca Yasin dan juga zikir tahlil tahmid mudahan niat hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah setelah salat Isya kita tidak lanjut dulu kita dengarkan hikmah dari adik bermana kurang lebih mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Pak azan. Oleh itu pada bersama karam hadir bermana kita sallallahu ala nabi Muhammad. Nah ya. Pakai yang ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa katsiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin teh manis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari mulai maghrib kita telah melaksanakan
yasinan, doa, zikir, Apa itu aja? Apa? muhasabah di malam nisfu Sa'ban Airnya di situ aja. yang dipimpin oleh Apa di sini? Airnya di gelas aja. dua masjid kita. Mudah-mudahan Ya. apa yang kita lakukan dari maghrib sampai isya tadi, Lahirnya hari yang mendingan yuk, jangan atau bening. salawat dan salam semoga senantiasa tercurah Apa kepada maksudnya? pemimpin alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dicatat oleh malaikat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, karena sebagian mungkin melaksanakan puasa pada hari ini, jadi nggak lama-lama ya, kita yang penting mah dapat nilai ibadahnya di malam nisfu Sa'ban. Hanya saya menitipkan dua pesan. Sya'ban ini berarti kita diingatkan bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Tinggal 2 minggu lagi Pak Bu. Maka yang kita lakukan malam ini sebenarnya adalah syarat untuk masuk di bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di malam nisfu Sa'ban adalah syarat untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Kok bisa begitu Ustaz? Mari sama-sama kita kupas apa yang kita lakukan di malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasul berkata, di malam nisfu Sa'ban, di malam nisfu Sa'ban, Allah akan turun melihat hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Di malam nisfu Sa'ban, ketika dia beribadah, ngaji Quran, tadarus, muhasabah, zikir, Allah akan mengampuni dosanya hambaku, kecuali 2 dosa yang tidak akan aku ampuni. Dan 2 dosa ini yang akan menjadi penghalang kita ibadah di bulan Ramadan. Makanya kalau malam ini kita tidak melaksanakan ketentuan syarat di malam nisfu Sa'ban, yang 2 hal ini tidak kita lakukan, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, apalagi bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Ramadan. Ini 2 aja nih Pak. Kalau hikmahnya bulan Sya'ban itu luar biasa banyak, tapi hikmahnya di malam nisfu Sa'ban yang saya akan tekankan 2, dan alhamdulillah kita sudah melalui itu dari maghrib sampai isya. Apa yang 2 itu? Allah tidak akan mengampuni dosa hambaku di malam nisfu Sa'ban, yang dimana aku akan berikan seluruh pengampunan di malam ini bagi orang yang beribadah, kecuali pertama, dosa melakukan syirik. Orang yang melakukan kemusyrikan, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, dia cinta kepada Allah, tapi dia lebih mencintai jabatan duniawi ketimbang Allah. Dia cinta kepada Allah, tapi cintanya kepada Allah dia masih minta-minta ke makhluk, ke kuburan, kemana? Ke pohon. Kalau ke makam, ke kuburan kita ziarah, kita takziah, itu bagus dia Pak. Tapi kalau sampai ada kesyirikan di dalamnya, maka tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sa'ban ini. Kalau tidak diampuni oleh Allah, bagaimana kita mau menyambut bulan Ramadan? Nah, bagaimana caranya agar kita tidak syirik? Nah, Al-Quran memberikan informasi. Pak, syirik ini artinya kan bertentangan dengan iman. Orang yang syirik berarti imannya keluar, imannya copot. Maka orang yang akan menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang dipanggil orang yang beriman apa orang yang
manusia pada umumnya? Orang yang beriman. Coba, saya kasih minyak al-hikmah, ya, yang bisa membacakan surat Al-Baqarah 153 tentang puasa. Ayo. Karena kan bulan puasa, bulan Sya'ban turunnya perintah puasa. Ayatnya 183. Kalau Ustaz Didi jangan jawab, pasti dapat hadiah minyak. Ya, Ustaz Didi, Ustaz Sarin mah sesepuh, insya Allah dapat minyak sama imamnya. Tapi yang lain, ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu kali, ibu-ibu. Ibu-ibu ada? Ada nggak, Bu? 183. Baca ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 183. Nah, itu tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada. Nah, ada, Abrian. Pilih aja ibu-ibu mana yang mau dikasih. Ibu-ibu ya, jangan anak muda. Remaja masjid lagi. Malu katanya. Hah? Malu. Gak apa-apa, pilih aja sama Abrian. Karena Ustaz Sarin udah nunjuk ibu-ibu, ya. Jadi walaupun nggak jawab malu, nah tetap dikasih minyak. Kasih minyak belakang. Karena kita nanti ada, kenapa saya bagi minyak? Karena ada kaitan syarat yang kedua nih nanti. Kalau untuk mendapatkan pengampunan di diskusi. 183. Saya yang bisa, ayo. Udah kasih aja Tat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya. 183 itu mengajarkan kita ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kutiba alaikumus syiyam. Makanya syarat orang yang puasa diterima Allah adalah yang beriman. Nah, sekarang kalau orang syirik berarti dia beriman nggak? Enggak. Makanya kalau orang yang masih syirik di malam nisfu Sa'ban nggak akan diterima puasa Ramadannya. Makanya hilangkan kesyirikan kita. Ya, sekarang apa? Kita yakin kepada Allah. Walaupun melalui wasilah kita berobat ke dokter, itu syirik? Enggak, karena dokter itu wasilah, ustadz itu wasilah, kiai itu wasilah. Yang penting yakin ya kepada Allah. Ketika kita menganggap ada Tuhan selain Allah, ada yang lebih hebat selain Allah, nah maka itulah syirik. Maka untuk meningkatkan keimanan kita, apa ayatnya? Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat, kata Allah, keluar kalian, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita nih. Kalau pengen iman kita diangkat, syirik kita akan hilang dalam diri kita, yaitu dengan cara keluar dari rumah kita, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah orang berbuat kekejian dan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, di ujung ayatnya, maka Allah akan naikkan iman kita, akan berikan iman kepada kita. Karena syaratnya puasa iman. Kalau kita malam nisfu Sa'ban masih syirik kepada orang lain, ya, masih syirik itu masih syirik ya. Ini syirkun, menduakan Allah. Maka kita percuma melakukan ibadah di bulan Ramadan. Makanya di malam nisfu nih, yuk kita hilangkan syirik kita, kesyirikan kita. Yuk kita yakin kembali kepada Allah. Bu, Pak, Rasulullah ketika diuji oleh Allah di bulan Rajab, Amul Hazni, 1 tahun diuji tuh. Pamannya meninggal, paman yang dicintainya Abu Thalib meninggal, istrinya meninggal. Siapa Pak istrinya Nabi Muhammad? Khadijah. Siapa? Siti Khadijah. Terus Siti Khadijah, ada 2 yang jawab. Kasih Abrian minyak. Ya, Siti Khadijah. Kalau bapak-bapak kalau ditanya nama istri cepet ya. Ini bapak satu. Nah nih Ustaz satu. Ya, Siti Khadijah itu istri yang sangat mendukung perjuangan beliau. Rasulullah usaha, ya, itu modal dari Siti Khadijah. Ke beberapa negara Rasulullah modal dari Siti Khadijah. Usaha raja kopi, usaha yang ada itu disupport sama Siti Khadijah. Nah, ini yang terjadi, dua-duanya meninggal, diambil oleh Allah. Rasul sedih. Akhirnya Rasul bersabar, di bulan Rajab dapatlah hadiah Isra Mi'raj. Lalu apa? Hadiah kedua, arah kiblat yang tadinya ke Palestina, Yerusalem, dirubah sama Allah di bulan Sya'ban, itu dirubah ke Mekah. Jadi intinya kalau ada musibah,
pasti akan ada hikmah di balik musibah. Pak, saya Idul Fitri 2024 ya saja, 2023, 2024 saya ngisi khotib Idul Fitri di sini. Lalu nisfu Sa'ban tahun yang lalu saya lagi menangis di atas kasur, Pak, karena kaki saya hancur, patah, ditabrak motor gerobak ketika saya mau kajian subuh Desember 2024 saya malam Jumatnya begadang sama Ustadz Didi sama Ustadz Sarin di kantor di base camp, kita zikir sampai setengah 2. Hari Minggunya Ahad subuh saya kecelakaan, ditabrak, hancur. Kalau ke rumah sakit katanya dipotong kaki saya karena hancur ini sebelah kanan. Akhirnya apa? Saya ke terapis di Cikeas, dirawat 3 minggu. Katanya juga 2 tahun lebih nggak bakal bisa jalan, Ustaz, karena hancurnya parah, dengkulnya tempat 3 patahannya. Tapi ternyata 5 bulan saya menangis tuh pakai kayu, nggak bisa ceramah, tiduran aja di kasur, bangun aja nggak bisa. 1000 orang ustadz jamaah DKM 100 DKM masjid datang menjenguk, termasuk yang sering datang Ustadz Sahrir, datang menjenguk, mendoakan, mensupport. 100 DKM masjid, ulama-ulama datang mendoakan. Akhirnya apa yang terjadi? Bulan Juli saya bisa berdakwah kembali. Masjid Al-Falah Pondok Cibubur minta saya khotib Jumat walaupun pakai kursi roda. Baik kursi roda awal, baik kursi roda tiap Jumat ke Jumat. Lalu alhamdulillah akhirnya sekarang bisa berdiri, saya jalan walaupun masih napaknya belum kuat karena masih goyang, jadi pakai tongkat. Tapi saya sudah ceramah kemana-mana, Pak. 2026 jadwal khotib Jumat saya full sampai 2026 Desember. Masjid masih mensupport kajian, bahkan saya tiap malam Ahad di At-Thohir, Pak. Itu mengisi kajian hikmah tiap malam Ahad keempat, tiap bulan sudah 6 bulan. Wasilah ketika saya pakai tongkat. Waktu sehat mah nggak dikasih kajian ya Ustaz Sarin ya. Tapi ketika kita pakai tongkat ngimamin sholat Jumat, saya masih duduk, Pak. Bisa dilihat saya ngisi di Kementerian Koperasi, ngisi di TV One, tapi pakai tongkat, disupport sama masjid. Akhirnya alhamdulillah kaki saya bisa berjalan pelan-pelan walaupun pakai tongkat. Saya ke Purwakarta dakwah kemarin, setiap minggu saya ke Purwakarta. Gitu. Alhamdulillah 14 jadwal Ramadan saya sudah dikasih sama masjid, termasuk Masjid Al-Mumin. Kita ketemu nanti kita. Ini ujian, Pak. Saya menangisnya apa, ya Allah, apakah saya masih bisa dakwah ketika kecelakaan itu? Karena motor saya hancur, helm saya hancur. Kalau nggak pakai helm mungkin sudah pecah nih kepala. Karena kenceng sekali di jalan tol, di jalan gas alam. Tapi Allah berbicara lain. Oh, Allah mau uji kuatnya nih ujian. Anak saya masih pesantren 3, Pak. Belum. Secara logika dari mana kita mau menafkahi anak pesantren? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita disupport. Bahkan orang sudah mulai berobat ke rumah. Kita sakit masih ngobatin orang. Kemarin saya ngobatin Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Pas 100 tahun Harlah NU, saya mengobati terapi hikmah karena suaranya hilang. Rois Suriah PWNU Jawa Barat di Purwakarta. Saya terapi yang ketiga kalinya. Insya Allah nanti Selasa depan saya terapi lagi sebelum beliau berangkat umrah. Jadi Allah berikan jalan. Yang penting jangan khawatir, Pak. Dakwah, ukhruj, keluar kata Allah tuh untuk mendapatkan iman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman Allah akan terus kasih kalau kita terus ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Tuh modal pertama, Pak, di nisfu Sa'ban. Yuk jaga iman, ajak orang ke Masjid Al-Mu'min, ajak orang sedekah di Masjid Al-Mu'min. Kenapa? Karena kalau kita mengajak orang lain, kita akan dapat kebaikannya dan akan dinaikkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama. Yang terakhir, kita sederhana aja karena saya belum makan itu, belum makan gorengan. Yang kedua, kata Allah, di malam nisfu Sa'ban Allah turun. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang beribadah, termasuk yang di Al-Mu'min tadi yang kita lakukan, luar biasa. Ya, itu kalau dia tidak ada sengketa antara dia dengan kerabat, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan sahabat. Artinya orang yang sudah damai maka dia akan mendapatkan
ampunan di malam nisfu. Tapi kalau masih ada yang bersengketa, masih ada yang belum berdamai, masih ada yang musuhan, jangan harap Allah berikan ampunan di malam nisfu Sa'ban. Tuh Pak, nanti pulang dari sini kalau lagi sengketa sama istri sengketa sama suami, udah langsung ajak suaminya, ayo Pak nih jamu udah dibikinin, kan gitu ya, jamunya Ustaz Sahrin udah dibikinin, kita damain Pak. Nggak akan diterima puasanya orang-orang yang berpuasa kalau masih ada sengketa terhadap suami atau istri, masih ada sengketa terhadap sahabat dan kerabatnya, masih ada sengketa dengan orang tuanya, tidak akan diterima. Dan di malam nisfu Sa'ban pun tidak akan diterima. Maka yuk kita berdamai di malam nisfu Sa'ban. Artinya Sya'ban itu adalah syu'ub. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba. Syu'ub artinya apa? Berkelompok. Dulu asbabun nuzul ayat ini zaman Arab itu di Jazirah Arab itu orang berkelompok kalau di bulan Sya'ban untuk mencari air. Artinya apa? Orang masih berkelompok-kelompok, masih memikirkan kelompoknya sendiri. Kalau udah punya jabatan, dulu minta apa? Minta suara dari masyarakat. Pas udah menang, dia mikirin apa? Kelompoknya sendiri. Nggak mikirin semua orang yang dulu memilih dia. Jadi intinya apa? Intinya Bapak Ibu, yuk kita berdamai di malam nisfu Sa'ban. Caranya apa? Caranya dengan perbanyak silaturahim dan yuk kita tunaikan sedekah. Sedekah bisa mendamaikan Pak. Coba Bapak punya kesel sama temen, datengin rumahnya, bawain beras 2 karung, minyak 1 kilo misalkan. Pak baik. Tuh, jadi untuk mendamaikan perlu silaturahim dan sedekah. Bawa Pak, walaupun di dalam beras 2 karung itu isinya cuma 2 liter. Berasnya doang, karungnya doang yang gede. Itu Pak. Ayo silaturahim. Saya yang sakit begini, ketika Ustaz Sahrin WA, tolong dia habis khotib mampir ke Masjid Al-Mumin. Mampir saya. Dari harga kemarin dari Masjid Baitul Hikmah saya ngisi khotib Jumat. Itu naik panggungnya, saya naik, udah saya turun langsung ke Masjid Al-Mumin. Jadi saya pribadi silaturahim, apalagi Ustaz Sahrin saudara saya, sahabat saya, ada Ustaz Didi juga saudara saya, kangen kita lama nggak ketemu. Dulu mah hampir tiap seminggu berapa kali naik motor kemana-mana. Sekarang saya dibonceng motor aja belum bisa, makanya kemana-mana alhamdulillah nih Kang Teguh nih, orang yang baru saya kenal di bulan September ketika saya ngisi ceramah maulid, khutbah Jumat maulid di Masjid At-Thohir, beliau yang nganter. Sampai sekarang beliau yang nganter, mau ceramah kemana, mau khutbah di mana, beliau yang standby nganter, bahkan ke Purwakarta. Berkah coba, saya nyari berkah Kiai, nggak nyari duit, pada rugi kalau ikut saya tuh sampai malam. Mobil beliau ikut dakwah kemana-mana. Itulah Allah kasih jalan Pak. Kita nggak punya mobil, ada yang sama kayak mobil kita, jadi orang taunya mobil Ustaz Ade itu dari bulan September pakai mana-mana yang Ustaz Sahrin ya. Itulah Pak. Berkah tuh silaturahim, nggak akan pernah bohong silaturahim. Silaturahim dijaga. Nah maka ini malam ini nih, selain silaturahim, saya ingetin Pak, kalau pengen dapat keberkahan Sya'ban di nisfu Sya'ban dan keberkahan Ramadan, yuk malam ini nih, masih ada waktu sampai jam 12. Sedekah Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu punya duit, bawa duit di kantong, nggak usah dibawa pulang ke rumah uangnya, masukin kotak amal masjid. Uang yang kita bawa sekarang, keluarin semuanya, masukin kotak. Ini bukan hanya kita sedekah ke masjid, tapi sedekah di malam nisfu, yang dimana catatan amal kita akan dikirim kepada Allah. Walaupun catatan amal kita dari habis bulan Sya'ban kemarin itu negatif, merah, jelek, lalai. Tapi setelah kita mau diantar di akhir ujung rapotnya, ternyata ada ibadah yasinan, ada sedekah malam nisfu, ketutup tuh Pak. Habis dilihat ujungnya sama Allah, ujungnya baik. Maka yuk malam ini sedekah Pak. Sedekah. Ayo yang sedekah nanti ke Ustaz Sahrin, saya siapin ya, saya juga sedekah nih minyak Al-Hikmah 10 botol buat Masjid Al-Mumin. Jadi yang nanti sedekah ke Masjid Al-Mumin dikasih minyak 1 botol. Mau sedekah 10.000 kek, apalagi 100.000 kita kasih.
Nanti Ustaz Sarin tinggal nanti kalau malam ini yang mau pulang, Ustaz Sarin saya ada rezeki nih 100.000, kasih minyak kalimah 1. Hadiah bukan jualan. Buat Masjid Al Mukmin kasih. Ya nanti saya kirim kabaran 10 botol buat Masjid Al Mukmin. Saya niat sedekah buat Masjid Al Mukmin dan yang menerima minyaknya pun ayo sedekah. Mau ada aduh cuma bawa 10.000 lagi. Enggak apa-apa kasih 10.000. Kasih minyaknya kalau yang cukup di 10 pemberi sedekah pertama akan dapat minyak kalimah. Tuh. Oh, ibu-ibu udah siap-siap tuh, saya cari. Udah siap-siap pulang. Jadi Bapak Ibu, yuk udah mau 8:30. Saya bahagia ya. Makasih banyak Ustaz Sarin sudah mengundang saya untuk bisa bersatu-rahim lagi. Saya pribadi di Masjid Al Mukmin ini adalah kayak masjid rumah kedua saya. Yang saya ingat, yang saya sedih itu karena saya biasa nongkrong di sini sama Ustaz Didi sama Ustaz Sarin, kita di base camp setiap, bukan hanya setiap Jumat, kalau saya hampir tiap hari saya di Masjid Al Mukmin sebelum kecelakaan. Jadi itu yang membuat saya bahagia bisa kembali lagi bersilaturahim. Bahkan saya minta terus sama Ustaz Sarin, kalau di masjid-masjid yang lain saya diminta untuk ngisi kajian, di sini saya minta sebulan sekali lah Ustaz Sarin. Saya kangen sama jamaah Masjid Al Mukmin. Saya baru berapa masjid saya mengisi kajian rutin, baru di Cilodong Masjid At-Thohir, karena banyak akses masjid yang hanya bisa masuk motor, jadi saya belum bisa mengisi kajian yang dulu sebelum saya kecelakaan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yuk Ustaz Abrian tolong 10 botolnya biar disaksikan, saya serahin ke Ustaz Sarin. Nanti yang mau sedekah silakan kasih ke Ustaz Sarin, dapat minyak kalimah 10 botol. Ini saya sumbang 10 botol buat infak Masjid Al Mukmin. Mudah-mudahan kalau satu orang 1 juta ngasihnya 10 juta kan, itu bisa buat kegiatan bulan Ramadan gitu ya. Nah, bismillah. Nah, oke, akhirnya juga dapat pahalanya. Ustaz Sarin, ini minyak kalimah dari Majelis Zikir buat Masjid Al Mukmin diberikan kepada semua donatur malam ini yang menyumbang ya. Ustaz Sarin kalau yang tadi masuk kotak udah nggak usah dipikirin, ini yang nyumbang lagi ya itu ya. Jadi kasih berapapun, nggak usah dilihatin Ustaz Sarin berapanya dah ya. Ini insyaallah barokah ya, barokah insyaallah. Apapun yang kita lakukan kebarokahan kita dapat. Yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah Nabi Zakaria ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kasih 1 menit jangan bicara, 1 menit kita meminta ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta kepada Allah apa hajat bapak, hajat ibu yang ada di sini, hajat anak-anak bapak dan ibu ya. Kita doakan juga Ustaz Sarin, Ketua Masjid Al Mukmin beserta ibu dan keluarga besar anak-anaknya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, dan usaha anak-anaknya diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah. Ustaz Didi juga sama, para ustadz, para imam di Masjid Al Mukmin, para donatur, wabil khusus para jamaah yang terus memakmurkan Masjid Jami Al Mukmin, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan karena kita sudah doa banyak tadi sebelum ketika baca Yasin, insyaallah sudah barokah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah ibadah lalu kita minta tolong, pasti diijabah oleh Allah. Jadi yuk kesempatan, jangan lupa yang ada bawa duit, saya bilang jangan dibawa pulang lagi, udah sedekahin, insyaallah ini tabungan akhirat kita ya. Nanti Ustaz Sarin akan menunggu para jamaah kalau misalnya, tapi lebih baik untuk mendamaikan juga, yuk kita sama-sama musafahah
ya, yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kita saling memaafkan apabila ada ganjelan, ada sengketa di hati kita sama sahabat, tabarkan, kita sama-sama maafin. Itu saja. Nanti kita bertemu lagi di bulan Ramadan ya, insya Allah ya. Kita bertemu lagi di bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan sampai menuju Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Maafin Pak. Ala Muhammad. So maafin Pak. Maafin. Selalu Pak. Iya. Maafin ya. Maafin Pak. Maafin Pak. Maafin Pak. Iya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Ya maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Masya Allah. Maafin ya Pak. Waalaikumsalam. Doanya Ustaz. Sama-sama. Berkah. Allah ala Muhammad. Maafin ya. Maafin Pak. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin Pak. Iya, siap, sehat. Amin. Sehat ini Pak, baca sholawat Pak. Bismillah. Iya, alhamdulillah. Tambah sehat. Siap. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu wasallam.